Terima kasih Pak Yuke, juga Bapak Ibu semua. Pada kesempatan malam hari ini kita membahas tentang Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Tentu saja sudah hampir selesai, tinggal 2 pasal lagi kita akan menyelesaikan dari Kisah Para Rasul ini. Apa yang kita bahas dalam Kisah Para Rasul ini memang sangat menarik sekali ya. Tadi sudah disinggung banyak oleh teman-teman Bapak Ibu semua. Tentu ini bukan pertama kali Paulus memberikan satu pembelaannya di Yerusalem 2 kali dan 3 kali di Kaisaria sebelum nanti dia ke Roma. Nah, ketika kita belajar tentang pasal yang ke-26 ini, maka bicara tentang beberapa bagian yang sangat menarik, bahwa kita mendapatkan di sana tentang kerendahan hati dan hormat Paulus kepada Agripa. Sekalipun Paulus sebagai seorang yang terdidik di bawah pendidikan guru besar Gamaliel, ya, dia juga tetap menghormati seorang Raja Agripa, walaupun Raja Agripa bukanlah seorang yang bukan orang biasa tentu, tapi dia juga bukan orang percaya, belum ya. Oleh sebab itu dia tetap memberikan satu hormat, ya, bahwa dia sadar betul yang dia hadapinya adalah raja, gitu ya. Sehingga bagaimana kemudian dia menyatakan, lalu ketika dia memberikan satu pertanggungjawaban atas tuduhan orang Yahudi atas bagaimana mereka menuduh Paulus dengan berbagai macam kesalahan-kesalahan, itu sudah kita bahas di pasal-pasal sebelumnya. Tapi menarik bahwa dalam bagian ini juga Paulus dengan tegas menyampaikan kepada Raja Agripa tentang identitas dirinya, latar belakangnya, asal usulnya, lalu keilmuannya, dan juga rekam jejaknya itu sangat bisa diketahui oleh orang Yahudi. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari apa yang Paulus lakukan sebelum pertobatannya, apa yang Paulus pelajari, dan sangat-sangat bisa diteliti oleh orang-orang Yahudi dan bahkan Raja Agripa sendiri pun, ya. Karena itu Paulus juga menyampaikan hal ini. Tapi hal yang sangat menarik juga bahwa bagaimana Paulus juga menyampaikan tentang kehidupannya sebagai seorang yang betul-betul mentaati mazhab agama Yahudi, ya, hukum yang begitu ditentukan oleh para imam-imam Yahudi, dan dia betul-betul menjaga mazhab tersebut, menjadi orang yang Farisi yang sangat ekstrim, ya, sehingga sikap radikalnya ekstrim dalam menentang kehidupan orang Kristen, melawan para pengikut Kristus juga dia paparkan dengan jelas juga. Walaupun ini bukan pertama kali dan sudah disampaikan juga di pasal sebelumnya, ya. Tetapi hal yang sangat menarik bahwa Paulus juga menyampaikan tentang bagaimana satu perubahan iman yang secara total. Perubahan iman yang secara total, perubahan iman yang secara radikal, perubahan iman yang secara ajaib itu tetap dia sampaikan dalam satu pembelaannya. Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa pembelaan ini, di dalam pembelaan ini atau melalui pembelaan ini, Paulus tentu tidak mengharapkan suatu pembebasan atas dirinya dari hukuman oleh Raja Agripa, karena kerinduannya adalah bagaimana dia ingin ada di hadapan Kaisar di Roma untuk menyampaikan baik yang dituduhkan orang Yahudi, sekaligus juga untuk menyampaikan berita Injil. Oleh sebab itu, apa yang Paulus sampaikan bahwa ya, menarik sekali kalau kita memperhatikan betapa bahagianya dia di hadapan raja, di hadapan petinggi gitu, menyampaikan, bukan sekedar menyampaikan bahwa oh saya dituduh orang Yahudi begini-begini, tentu tidak dalam konteks itu, tetapi memberitakan Injil kepada para petinggi itu sesuatu yang luar biasa. Injil bukannya disampaikan kepada orang kecil, Paulus katakan, tapi juga Injil disampaikan kepada orang besar. Dalam konteks orang kecil tentu mengacu kepada orang-orang yang biasa gitu, yang bukan pejabat baik dalam konteks bait Allah maupun bukan pejabat dalam konteks kekaisaran Romawi. Tapi menarik bahwa kesaksian Paulus, kesaksian panggilan, jelas tadi disampaikan bahwa panggilan secara langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam pertobatannya pasal 9 memang sangat jelas di sana. Jadi ada otoritas Allah yang memanggil dia. Sehingga panggilan itu sangat jelas dia sampaikan untuk apa? Untuk menjadi pelayan, untuk menjadi saksi. Saksi dari apa?
saksi dari apa yang Paulus telah lihat. Melihat tentang apa? Melihat tentang terang. Karena tadi dilihat di terang daripada terang matahari. Itulah terang yang sejati itu. Ya, terang yang supranatural itu yang melampaui terang yang natural. Kalau matahari kan terang natural, terang yang alam. Tapi ketika pertobatan Paulus, maka terang itu, ya, ada beberapa penafsir menyatakan bahwa itulah Kristus yang menyatakan diri kepada Paulus dalam pertobatannya, sehingga ya memang dia adalah terang yang datang kepada milik kepunyaan. Kalau Yohanes kan menggunakan ya, istilah terang untuk Kristus juga ya. Oleh sebab itu Paulus menjadi pelayan, menjadi saksi dari apa yang dia lihat dan juga apa yang akan dia lihat. Apa yang akan dia lihat, apa yang akan dia alami. Tentu dalam pelayanannya, dalam pergumulannya, ya tidak sedikit cara Tuhan menyatakan diri kepada Paulus tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui dia dan memberikan kesaksian tentang apa yang Tuhan lakukan melaluinya. Nah, Paulus tentu di dalam panggilannya juga sangat terang-terang. Dia diasingkan di antara bangsa-bangsa, dari antara bangsa-bangsa, lalu sekaligus juga diutus ke tengah bangsa-bangsa kepada bangsa-bangsa. Tidak ada cara lain, tidak ada kata untuk bisa menolak ketika panggilan itu dilakukan oleh Kristus kepada Paulus kecuali hanya satu, ya taat total. Taat total baik dalam konteks menjawab satu panggilan Allah, panggilan Kristus itu, maupun taat total dalam melakukan tugas. Oleh sebab itu dikatakan bagaimana dia dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun mengalami berbagai macam pergumulan, kalaupun dia bisa hidup dan bertahan ketika menghadapi Raja Agripa, dia yakin, dia percaya bagaimana Tuhan memelihara hidupnya. Ya, tentu dari tugas-tugas yang dipercayakan oleh Paulus juga sangat terang menerang dalam kesaksiannya. Dalam satu penyampaian yang begitu sistematis. Dia memberitakan tentang Kristus. Memang itu pokok dari pemberitaan Paulus, inti dari pemberitaan Paulus adalah tentang Kristus ya, kita sudah bahas juga panjang lebar banyak ya. Lalu kemudian bagaimana Paulus ditugaskan untuk membuka mata mereka yang masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman, masih dibutakan oleh kuasa dosa, masih dibutakan oleh iblis gitu ya. Di dalam perikop yang kedua memang itu tugasnya jelas, sehingga apa? Melalui pemberitaan itu kemudian bukan hanya bicara tentang bagaimana mereka dibukakan mata mereka akan kebenaran, akan Kristus, tapi juga mereka melalui pemberitaan, ya tentu sebagian barangkali ataupun tidak semua tentu, ada yang percaya dan ada tidak. Sehingga melalui pemberitaan itu iman, mereka diharapkan beriman ya. Oleh iman kepada Kristus, sehingga olehnya kemudian mereka mendapatkan satu pengampunan dosa dalam perikop yang kedua ya. Jelas tujuan, tugas semua secara jelas dituliskan oleh Lukas dalam tulisan Kisah Para Rasul ini. Maka kemudian apa yang jadi tugas Paulus adalah memberitakan pertobatan, memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Tentu dalam konteks ini juga kita melihat di sana jelas sekali secara spesifik tugas mereka atau tugas daripada panggilan Paulus ini tujuannya adalah dalam relasi dengan Allah. Tentu diharapkan ada satu pertobatan, ada satu iman yang lahir dari satu pemberitaan firman yang disampaikannya. Ya, ada pertobatan, ada iman. Paulus hanya alat. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membuat menjadikan orang bertobat. Oleh sebab itu, tidak heran kalau Agripa kemudian berkata bahwa hampir engkau menjadikan aku Kristen. Ya. Nah, tetapi menarik bahwa dalam konteks kehidupan, tujuan dari pemberitaan Injil juga memiliki signifikansi yang sangat jelas bagi kehidupan orang percaya, bagi kehidupan kita juga. Tujuan dalam relasi dengan sesama dan juga dalam relasi dengan diri, apa yang disampaikan di sana, yaitu supaya mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan mereka. Artinya bahwa ketika firman disampaikan tidak serta-merta langsung membuat orang menjadi ya udah, kamu hanya sekedar bertobat, kamu hanya sekedar beriman, kamu hanya sekedar tidak berdosa, bukannya sekedar itu, tetapi dalam konteks ya, keseharian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan buah pertobatan. Ya, maka disinilah kita melihat satu signifikansi dari satu kebenaran firman Tuhan, dampaknya, pengaruhnya
atau implikasinya bagi kehidupan kita, kalau kita hidup dalam Kristus, maka firman itu tidak hanya sekedar bicara tentang, waduh, kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan, kita sudah ditebus. Tidak hanya sekedar bicara itu, tapi bagaimana satu responsibility kita, satu tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Karena itu Paulus katakan, supaya mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Ini juga yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Ya, jangan menagih lebih. Nah, artinya bahwa hidup tanggung jawab sebagai orang percaya. Dan bagaimana dengan kehidupan kita. Menarik bahwa dari bagian ini apakah pemberitaan Paulus adalah sesuatu pemberitaan yang baru? Paulus katakan bukan. Ini bukan sesuatu yang baru. Jelas. Kenapa bukan sesuatu yang baru? Ada alasannya. Ya, pemberitaan Paulus tentang Mesias yang menderita, sengsara, dan yang pertama bangkit dari antara orang mati, Paulus katakan pemberitaan yang sudah ada dan diberitakan oleh para nabi. Jadi apa yang kuberitakan bukan sesuatu yang baru. Itu sudah ada tertulis dalam kitab para nabi. Para nabi sudah menyampaikan. Para nabi dan bahkan pemberitaan sudah diberitakan oleh Musa. Ya. Kemudian bukan hanya oleh Musa juga, pemberitaan juga sudah disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri. Tentang kebangkitan Kristus, ya, kebangkitan yang pertama dari antara orang mati, maka itu menjadi satu pokok atau isu teologis yang muncul juga dalam pasal yang ke-26 ini. Menarik sekali, nanti ada beberapa isu-isu teologis yang sebetulnya muncul. Dan ini sebetulnya, kenapa ini bagian-bagian ini disampaikan oleh Paulus kepada Raja Agripa, secara khusus dalam konteks bahwa dia melakukan satu pemberitaan Injil, satu kesaksiannya, berita pertobatannya. Karena jelas Raja Agripa adalah orang yang mengerti tentang adat istiadat orang Yahudi. Ya, sehingga punya dasar, punya bukti, punya alasan, punya argumentasi yang jelas bahwa ya, apa yang Paulus beritakan bukan sembarang, tetapi juga punya bukti yang kuat baik secara historis maupun secara biblikal, secara teologi juga ya. Kalau Paulus mengajak Agripa untuk percaya, sehingga ketika Paulus mengajak Agripa untuk percaya, bukan karena halusinasi Paulus, oh kamu memberitakan Kristus yang mati, kemudian yang bangkit, atau memberitakan tentang kebangkitan, pengharapan kebangkitan. Jangan-jangan itu halusinasi kamu, bukan deh. Bukan tanpa dasar, bukan tanpa bukti yang kuat, tetapi ada fakta kebenaran. Pertama, Paulus ingin mengatakan bahwa ada saksi mata dari kebenaran yang ada. Tentu, sebagian dari orang-orang yang menyaksikan Kristus yang tersalib itu masih ada yang hidup. Ya, sebagian tentu masih ada. Belum semua mati, belum semua meninggal tentunya. Tetapi ada tulisan para nabi, kitab suci. Dan juga tentu kesaksian daripada Kristus sendiri. Oleh sebab itu bicara tentang pemberitaan Paulus yang adalah tentang Mesias yang menderita, yang sengsara, dan yang pertama bangkit dari antara orang mati. Pertama, ini merupakan satu pertanggungjawaban atas pekerjaan Paulus itu yang Lukas sampaikan. Ketika Paulus menyampaikan kesaksiannya, berita pertobatannya ya, di hadapan Raja Agripa, itu bagian dari satu pertanggungjawaban apa yang Paulus kerjakan, apa yang Paulus lakukan, apa yang Paulus terima. Ya, sehingga hal itu kemudian menimbulkan reaksi Festus yang menganggap bahwa Paulus gila, dipengaruhi oleh banyak ilmu, banyak pengetahuan. Tentu saja bagi orang Romawi, Festus sebagai seorang kurator Romawi menganggap bahwa untuk apa kamu memberitakan tentang kebangkitan orang mati? Untuk apa kamu berharap pada satu kebangkitan? Memang ketika orang-orang percaya dianggap sebagai orang gila, maka ini bukan satu pertama, bukan satu-satunya yang dianggap orang gila. Ketika orang taat, orang seperti Nuh mentaati apa yang Tuhan perintahkan, membuat bahtera di atas gunung, ya, tidak ada banjir, tidak ada hujan, orang mengatakan Nuh gila itu. Ya. Dan bahkan kemudian Yesus sendiri aja dianggap sebagai penghulu dari Belzebul itu.
Ya, tetapi ini menarik bahwa apa yang dipahami oleh Paulus, apa yang disampaikan oleh Paulus memang tidak mampu dipahami oleh hikmat manusia, hikmat dunia tidak mampu memahami itu. Karena itu bicara tentang firman sesuatu yang melampaui akal pikiran manusia. Tetapi hal yang sangat menarik juga ketika di bagian itu kita mendapatkan bahwa Paulus mengatakan ia tidak menyampaikan dalam konteks yang di mana dia tidak sadar, dia tidak menyampaikan dalam konteks di mana dia sedang mengalami gangguan kejiwaan, tidak. Paulus mengatakan bahwa kebenaran dengan pikiran yang sehat, mengatakan kebenaran dengan satu pikiran yang sehat. Ketika bicara mengatakan kebenaran dengan satu pikiran yang sehat itu memang menarik bahwa pertama mengatakan kebenaran, maka yang dikatakan adalah betul-betul kebenaran, bukan rekayasa, bukan dusta seperti yang dikatakan atau yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi kepada, tetapi betul-betul bahwa satu kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan, satu kebenaran yang bisa dibuktikan. Fakta sejarah dan fakta baik secara fakta sejarah maupun secara fakta iman. Ya, oleh sebab itu Paulus mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Kedua, bukan hanya hal kebenaran yang dikatakan, tapi juga ketika mengatakan pun pikiran yang sehat. Pikiran yang betul-betul pikiran yang sehat seperti apa? Pasti dalam konteks kehidupan kita sebagai orang percaya, pikiran yang sehat adalah pikiran yang telah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Pikiran yang telah diterangi oleh Roh Kudus. Ya, sehingga bicara pikiran yang sehat bukan hanya sekedar bagaimana pikiran kita tidak terganggu, kita bukan seorang yang gangguan kejiwaan, bukan sekedar gitu, tapi pikiran yang sehat yang Paulus ingin sampaikan adalah pikiran yang telah diperbaharui oleh Kristus, dan itu sangat kental dalam tulisannya baik kepada orang-orang Filipi. Ya. Pikirkanlah apa yang menjadi pikiran Kristus. Nah, Raja tentu di sini juga mengetahui tentang Yesus. Kenapa? Karena memang Injil yang diberitakan oleh Paulus, kemudian Yesus Kristus yang mati, bangkit, yang menderita, kemudian mati, lalu bangkit, itu bukan terjadi di tempat yang terpencil, tetapi terjadi di kota yang disebut sebagai kota suci, kota di mana pusat keagamaan Yahudi. Pertama, kalau bicara tentang Kristus Yesus yang diberitakan. Kedua, kenapa Paulus mengatakan bahwa Raja mengetahui tentang apa yang berkembang, yang diberitakan oleh para rasul. Karena memang bagaimana pemberitaan Injil itu bukan hanya sekedar daerah-daerah kecil, tapi ke daerah-daerah perkotaan yang sangat sentral pada waktu itu. Seperti Kaisaria, Antioquia, misalnya, Filipi, dan pemberitaan-pemberitaan Paulus yang lain, kota-kota yang sangat sentral seperti Efesus. Ya, dan tentu bukan sesuatu yang rahasia, karena itu Paulus mengatakan kepada Festus yang menuduhnya sebagai orang gila bahwa raja tidak sebodoh apa yang Festus katakan. Raja Agripa tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang berkembang. Oleh sebab itu, menarik bahwa apa yang Paulus sampaikan di dalam bagian ini tentu ya tawaran Injil kepada Raja Agripa. Percayakah engkau kepada para nabi? Ini satu apologet yang sangat tinggi sekali dari memang Rasul Paulus, seorang apologet hebat gitu ya. Percayakah engkau kepada para nabi? Para nabi kenapa? Paulus bicara tentang para nabi karena melalui tulisan para nabi tentang Mesias yang menderita. Dengan percaya kepada para nabi, tentu seharusnya engkau juga tidak bisa untuk menolak Mesias yang menderita, sengsara, dan bangkit itu. Harusnya nggak bisa menolak. Karena engkau percaya kepada para nabi. Kalau enggak nanti tentu ini enggak mudah karena ada jabatan, ada politis di sana juga, baik dalam konteks kekaisaran Romawi sebagai pejabat Romawian maupun sebagai seorang penganut atau sebagai seorang yang tahu tentang hukum aturan-aturan Yahudi. Sehingga Raja Agripa, hampir aku diyakinkan engkau untuk menjadi seorang Kristen. Ya. Hampir engkau meyakinkan aku menjadi seorang Kristen. Di sini juga kita melihat, mendapatkan bahwa bicara tentang pertobatan,
bukan sekedar bagaimana kepastihan Paulus, tetapi juga apakah Allah berkenan atas pertobatan seorang atau tidak. Sesederhana pun Injil yang kita sampaikan, Injil yang diberitakan, kalau memang Tuhan mau membuat seseorang itu percaya pada Injil, maka itu akan menggugah hatinya. Ya, artinya bahwa lalu kalau demikian bukan berarti kalau kita tidak perlu belajar, bukan berarti demikian, tetapi bicara dalam bagian ini maka pertobatan, ya, orang percaya pada Kristus, orang menerima Injil adalah seutuhnya karya Roh Kudus. Paulus tidak melakukan kesalahan, tapi ketika respon Paulus terhadap Raja Agripa, ya, bagaimana dia kemudian berdoa, mendoakan supaya baik orang-orang yang mendengar, Raja Agripa, juga orang-orang yang ada di dalam persidangan itu, ya, Paulus tentu merindukan mereka untuk dalam waktu dekat atau lama, biarlah engkau menjadi percaya atau hidup seperti aku, menjadi sama seperti aku, gitu ya. Menjadi sama seperti aku, kata Paulus. Artinya bahwa menjadi sama seperti aku, percaya kepada Kristus Mesias yang mati, yang bangkit itu. Kecuali belenggu-belenggu yang aku alami, gitu ya. Jadi Paulus juga menyadari bahwa tidak semua orang yang kemudian mengikut Kristus mengalami belenggu penjara yang dalam konteks itu sedang dialami Paulus. Tapi ada penderitaan, ada kesulitan macam-macam. Tapi tidak semua kemudian kalian ikut saya, kalian menjadi Kristen seperti saya, maka tangan kalian akan dipasung. Tidak seperti itu yang Paulus katakan. Kalian percaya, maka tiap-tiap orang percaya unik pada dirinya. Maka Paulus kemudian ya tidak memohon untuk dibebaskan, betul. Bahwa dia tidak memohon untuk bagaimana dirinya nyaman, bebas, tidak. Ya, dari apa yang disampaikan dalam bagian ini lalu ditutup dengan bagaimana orang-orang mendiskusikan, berbicara seorang akan yang lain, bahwa Paulus tidak melakukan kesalahan apapun yang setimpal dengan hukuman, baik dihukum penjara apalagi dihukum mati, nggak ada itu. Jadi tanpa pembelaan di hadapan penghakiman itu, orang sendiri di luar itu yang akan berbicara orang ini tidak bersalah. Dan bahkan Agripa sendiri mengatakan orang ini juga nggak bersalah, sekiranya dia tidak naik banding kepada kaisar, dia bisa dibebaskan. Tetapi memang cara Tuhan membawa Injil sampai kepada raja, sampai kepada pusat dunia pada waktu itu, yaitu kota Roma, kekaisaran Roma, maka itulah cara Tuhan membawa Paulus ke sana. Luar biasa. Tapi dalam konteks sekarang misalnya, ya bagaimana kita menyikapi ketika orang yang mengatasnamakan Tuhan gitu ya. Oh, saya dibisiki Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya. Saya pikir bahwa Alkitab sudah sangat lengkap ditulis. Ya. Alkitab sudah sangat lengkap ditulis, bergumullah, belajarlah, renungkanlah Alkitab. Ketika orang mengatakan tentang Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya untuk saya mengatakan ini, gitu. Untuk saya mengatakan itu. Kalau itu dari Tuhan, maka pasti akan digenapi. Ya, itu yang dikatakan oleh para nabi juga kan, ketika Tuhan memerintahkan menyampaikan firman-Nya kepada para nabi, tidak ada yang tidak tergenapi. Kalau tidak tergenapi, ya itu nabi palsu itu ya. Nabi palsu. Karena itu firman sudah lengkap, wahyu Tuhan sudah lengkap di tangan kita. Tergantung sejauh mana kita mau menaklukkan diri, belajar, merenungkan firman gitu ya. Itulah fungsinya. Kenapa firman dari Kejadian sampai Wahyu sudah ada, sudah Tuhan berikan. Ya, bergumullah untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Oke, Pak Yuke, terima kasih. Saya sudah ngambil sedikit waktu. Ya. Terima kasih. Sedikit lagi ada isu teologis yang sebetulnya nanti kalau teman-teman ingin menambah. Ya, pergumulan isu teologis dalam pasal yang ke-26 ini, maka jelas pergumulan isu teologis sana ada janji Allah yang dinantikan oleh orang Israel. Ya, janji Allah yang diberikan kepada nenek moyang mereka dinantikan oleh orang Israel, dan janji Allah itu telah digenapi dalam Kristus yang itu Mesias yang menderita. Itulah yang menjadi pusat pemberitaan Paulus dan sekaligus juga isu teologis dalam pasal yang ke-26. Terima kasih.